Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai laporan tugas akhir pemrograman presentasi objek dengan judul topik project yaitu manajemen toko sayuran berbasis desktop. Adapun anggota kelompok dari kami yang pertama ada Ahmad Yusron dengan NIM 124 10 10 2065 dan saya sendiri Sesari Mita Sabila dengan NIM 124 10 10 2086 dan terakhir ada Cynthia Dwi Ramawati dengan NIM 224 10 10 20 99. Baik, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan bahwa sayuran yang merupakan kebutuhan utama setiap manusia dan menjadi peran penting dalam menjaga kesehatan manusia sendiri. Oleh karena itu, masyarakat menjadikan sayur sebagai lauk dalam sehari-harinya. Saat ini, banyak para penjual sayuran yang tadinya keliling-keliling, ini sudah berganti menjadi mendirikan sebuah toko sendiri dengan beberapa pegawai di dalamnya. Sama halnya dengan penjual sayuran biasa, toko sayur juga membeli sayur dari petani untuk dijual kembali melalui tokonya tersebut. Dan manajemen toko menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh para penjual. Oleh karena itu, kami mengembangkan sebuah aplikasi manajemen toko sayuran berbasis GUI untuk membantu hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup aplikasi. Aplikasi ini dibuat untuk owner dan pegawai agar supaya lebih mudah dalam manajemen penjualan sebuah toko sayuran, sehingga proses manajemen dalam toko sayuran tersebut dapat berjalan dengan lancar. Akses dalam aplikasi ini dibuat untuk pegawai dan owner toko sayuran tersebut. Owner mengakses berupa menambahkan, menghapus, dan mengedit data produk, data pegawai, dan data supplier yang tersedia, serta melihat laporan penjualan. Untuk pegawai sendiri dapat mengakses berupa menambahkan data, transaksi, dan laporan penjualan. Berikutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Dua ini yang pertama gambaran umum sistem. Nah, untuk gambaran umum sistemnya ini yang pertama untuk owner bisa melakukan login, kemudian owner dapat menambahkan data produk, pegawai dan juga supplier. Kemudian owner juga dapat menghapus data produk, pegawai dan juga supplier. Serta owner juga dapat mengedit data produk, pegawai dan juga supplier. Kemudian di sini terdapat owner juga dapat melihat laporan penjualan. Untuk pegawai sendiri, di sini setelah pegawai melakukan login, di sini pegawai bisa menambahkan data transaksi dan juga melihat laporan penjualan. Kemudian owner dan pegawai dapat keluar. Kemudian untuk bisnis proses model dan notasi di sini terdapat diagramnya. Nah, di sini itu untuk owner, di sini owner dapat login, kemudian setelah login itu apabila tidak berhasil, owner maka ditujukan untuk login kembali. Apabila berhasil, maka owner langsung masuk ke halaman awal, kemudian menginputkan beberapa akses, yaitu di sini bisa melihat produk, kemudian untuk produk itu dapat menambah, mengedit, dan juga menghapusnya data produk tersebut. Kemudian ada supplier, pada supplier itu owner dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus. Pada laporan penjualan, owner itu dapat menghapus data laporannya, dan pada pegawai, owner dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus data laporan. Kemudian untuk pegawai, di sini untuk awalnya itu hampir sama. Pegawai di sini pertama melakukan login, apabila berhasil maka langsung masuk ke halaman awal, kemudian menginputkan pilihannya yaitu ingin melihat laporan penjualan ataupun transaksi. Pada laporan penjualan sama seperti owner dapat menghapus datanya, dan pada transaksi dapat menambahkan data. Lanjut ke diagram objek. Nah, pada diagram objek ini, owner setelah login kurang lebih sama penjelasannya. Setelah login dapat mengakses, yaitu di sini ada data supplier, data produk, dan juga data laporan penjualan serta pegawai. Di sini kurang lebih penjelasannya sama seperti sebelumnya. Dan untuk pegawai di sini dapat mengakses laporan penjualan dan juga transaksi. Untuk kelas diagramnya di sini seperti ini. Nah, apabila owner dihapus, maka data-data yang lain akan ikut terhapus.
Untuk ERD-nya seperti yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, oleh teman saya. Untuk running programnya akan saya jalankan langsung dari program VS Code. Untuk pada tampilan awal yaitu di sini pengguna dapat memasukkan username dan juga password. Atau jika belum memiliki akun, maka di sini ada fitur untuk membuat akun. Buat akun ini untuk pengguna atau pegawai baru. Di sini pengguna atau pegawai baru dapat memasukkan nama depan, nama belakang, username, dan juga password. Setelah membuat akun, maka pengguna dapat masuk dengan cara menginputkan username dan juga password. Di sini ada dua role user, yaitu owner dan juga pegawai. Untuk yang pertama, kita login sebagai owner. Pada tampilan awal sebagai owner akan ditampilkan seperti ini, ada keterangannya owner dan juga tampilan awal seperti ini. Untuk owner, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, dapat melihat produk, supplier, laporan penjualan, dan juga pegawai. Di sini owner juga dapat melakukan menambah produk, mengedit, dan juga menghapus. Untuk contoh untuk menambahkan, misalnya di sini 8 dan nama produknya mungkin sawi dengan harga 5.000 dan stoknya disuplai oleh supplier nomor 2. Di sini jika klik tambah ada keterangan berhasil menambahkan produk dan produknya langsung ditampilkan pada tabel yang ada di atas ini. Dan jika ingin mengedit, kita bisa mengklik pada tabel ini sesuai data produk yang ingin diedit. Misalkan pada tabel sawi ini kita ingin edit harganya dari 5.000 menjadi 7.000. Maka kita edit dan jika ada keterangan berhasil diedit, maka data yang jadi tadi akan langsung ditampilkan. Di sini sudah berubah menjadi 7.000. Itu juga jika ingin menghapus, maka bisa klik data yang dihapus dan langsung klik pada tombol hapus. Maka datanya langsung akan hilang. Program yang tambah, edit, dan juga hapus juga berlaku pada supplier dan juga pegawai. Untuk laporan penjualan sendiri hanya berlaku untuk menghapus. Karena di sini owner memiliki fitur hanya untuk menghapus, tidak untuk menambah dan juga mengedit. Untuk menambah, yang bisa menambah hanya pegawai. Untuk selanjutnya mungkin kita akan login sebagai pegawai. Untuk tampilan pada pegawai sendiri hanya dua, yaitu transaksi dan laporan penjualan. Di sini transaksi artinya untuk menambahkan bila ada transaksi yang terjadi, maka pegawai akan menginputkan data transaksi yang sudah berlangsung. Misalnya ada pembeli yang ingin membeli cabai, maka kita bisa klik cabai, maka data-datanya akan sudah tercantum di sini dan tinggal menginputkan jumlah cabai yang dibeli, misalkan 1, dan ID pegawai yang sedang bertugas. Misalkan ID yang bertugas ID-nya 1, maka klik 1. Dan jika sudah, klik tambah. Jika berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil menambahkan. Dan untuk melihat data yang ini berhasil, kita lihat pada laporan penjualan. Pada laporan terakhir, sudah terinputkan bahwa tadi cabai dibeli dengan jumlah 1 pada tanggal ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.